Oke, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Gibran. Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, technical setting. Jadi, technical setting itu adalah pengaturan yang ada di buku, di mana ketika kita melakukan instalasi UDO secara default, fiturnya itu tidak tidak muncul ketika kita pertama install atau istilahnya default. Hal ini terjadi mungkin karena fitur ini jarang digunakan atau tidak semua perusahaan atau secara basic tidak terlalu digunakan. Sehingga dia disembunyikan terlebih dahulu atau ya istilahnya disembunyikan. Jadi ketika beberapa perusahaan yang secara spesifik menginginkan fitur ini, maka dia bisa mengaksesnya di technical setting. Jadi sebelum kita melakukan technical setting, kita ubah dulu ke developer mode, karena technical setting ini berhubungan dengan developer mode. Penjelasan barusan itu mungkin pendapat saya secara pribadi ya, tapi sepertinya benar, karena menurut saya setelah berapa lama uh, tugas-tugas ini, saya merasa seperti itu. Mungkin agak lama. Oke, setelah kita menggantikannya ke developer mode, kita akan ke setting dan kita akan memanage access right. Dan kita akan ke admin biar lebih cepat. Lalu kita pada tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang manage price list item. Sorry. Ya, jadi ini udah saya hidupkan. Jadi sebenarnya apa sih price list item ini? Jadi jadi sebuah perusahaan pasti menjual produknya ke customer. Dan kadang untuk menjaga hubungan baik dengan customer yang udah lama membeli barang, contohnya misalnya perusahaan saya sering membeli barang di perusahaan Michelle Admin atau semacamnya, dan kita udah lama melakukan pembelian dengan jumlah besar dan juga lama gitu. Sehingga pastinya sebuah perusahaan memikirkan untuk menjaga hubungan ini gitu, supaya customer yang sudah setia atau loyal customer tidak pergi gitu saja. Hal yang paling mudah untuk menjaga hubungan ini adalah memberikan harga spesial pastinya untuk customer yang udah lama, ya ya supaya mereka tidak pergi ke customer yang lainnya. Berarti kita memberikan harga yang spesial. Nah, untuk ini agak sedikit ribet jika kita melakukannya secara manual gitu. Jadi kita bisa ketika dia membeli, kita menukar harganya atau menulis 50% dan lain-lainnya. Kita ngecek dulu, oh ini customer lama gitu. Jadi nggak praktis, sehingga adanya fitur ini gitu. Itu adalah price list item. Oke, setelah kita melakukan checklist ke price list item, kita ke general setting dulu. Karena settingnya juga ada di sini. Lalu kita pergi ke sales karena pastinya masalah penjualan, dan kita akan hidupin di pricing, yaitu multiple sales price and per product. Jadi kita bisa tekan ini ya. Dan sekarang kita akan ke sales. Nah, di sales kita bisa lihat kita sudah ada fitur baru namanya price list. Terus kita tekan price list dan kita bisa lihat ada namanya public price list. Jadi public price list ini adalah harga yang tercantum di semua produk yang kita punya gitu. Jadi dia seperti ini. Nah, ini adalah produk-produk yang uh, ter tercantum, ini adalah namanya public price list. Oke, jadi sekarang kita akan membuat satu produk baru. Kita akan mengubah satu produk di mana ada customer yang harganya lebih murah. Oke, contoh kita akan menggunakan yaitu office chair black. Oke, sebelumnya kita kembali ke press release dan kita akan buat press release baru. Nama press release-nya adalah customer lama, tidak bisa bikin sebelumnya. Lalu, nah kita akan menambahkan produknya.
Nah, ini kita bisa lihat produknya dan kita akan tes ke produk. Lalu sini ada pilihan 3 pilihan, yaitu ada fixed price, percentage atau diskon atau gift formula. Jadi fixed price ini kita bisa bikin harganya sesuai sesuai yang kita mau. Misalnya harga total, maaf saya lupa harga sebelumnya berapa. Uh, maaf ya. Jadi harga 12,5 dolar. Jadi kita bisa bikin dia jadi lebih murah. Misalnya kita mau harganya lebih murah, itu office black ya. Nah, kita bikin harga fixed price-nya misalnya 10 dolar. Karena lebih murah gitu. Oh, jangan 7 dolar, lebih murah. Nah, lalu kita save. Jadi kita udah ada ini, udah ada office chair black dengan harganya kita gunain fixed price yaitu 7 dolar. Tadi kita juga bisa memilih persentasenya juga, misalnya kita berapa persen diskonnya atau formula. Ya formula ini misalnya berapa diskonnya, minimal marginnya berapa atau lain-lainnya. Oke, setelah itu kita save dan kita sekarang punya uh, price list yaitu customer lama. Dan sekarang kita akan kembali ke kontak dan kita akan kita akan memberikan satu orang untuk kita akan memurahkan biaya dia. Anggaplah misalnya Azure Interior, lalu kita akan edit, kita akan memberikan dia harga spesial dari kita pasti. Lalu ke sini, nah di sini nih, ini kita bisa ganti dia ke customer lama, price list, dan kita akan simpan ini. Nah, ketika kita ingin membeli barang, nah nanti ketika kita membeli barang, harusnya. Nah, ketika kita membuat quotation dari customer tadi, Azure Interior, dan kita Office Black, nah kita bisa lihat harga dia adalah 7 dolar. Harga price list yang dari customer lama. Dan apabila kita mengganti menjadi Colendise dan kita create, misalnya kita gunain orang lain, lalu produknya masih produk yang sama yaitu Office Care. Wait, jangan dia. Misalnya Deco N. Nah, kita bisa lihat kalau harganya itu 12,5. Jadi semua customer dengan perusahaan Azure Interior dia berharga 7 dolar, tapi dengan perusahaan selain Azure Interior dia berharga 12,5 dolar. Jadi seperti itulah kita bisa mengelola price list dari suatu item ke customer. Dan ini juga bisa dilakukan ke purchase order dan juga sales pastinya. Ya mungkin itu aja penjelasan dari sales manage price list item. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.